Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para pejuang tes CPNS dan P3K tahun 2021 bertemu kembali dengan channel YouTube Rahmat Heldi HS, channel yang akan memberikan informasi terkait dengan pemberkasan NIP P3K guru honorer. Lulus siapkan dokumen, ikuti petunjuk BKD. Kawan-kawan, sekali lagi ini informasi yang akan saya bagikan. Pemberkasan NIP P3K guru honorer lulus siapkan dokumen, ikuti petunjuk BKD. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, mudah-mudahan bisa subscribe, karena setiap hari channel ini akan memberikan informasi-informasi penting terkait dengan P3K dan CPNS. Semoga kawan-kawan lulus semua ya. Baik, informasi ini saya ambil dari jpnn.com. Jakarta, guru honorer yang dinyatakan lulus P3K tahap 1 diimbau untuk bersiap-siap menghadapi tahap pemberkasan nomor induk. Pemberkasan NIP P3K akan dimulai setelah proses sanggah selesai. Sekarang posisinya masih proses sanggah kawan-kawan, jadi belum ini ya, belum muncul ya. Tapi diminta untuk bersiap-siap kawan-kawan. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi PPSS Badan Kepegawaian Negara BKN Muhammad Ridwan mengatakan setelah proses sanggah berakhir, setiap instansi daerah akan mendapatkan daftar peserta P3K guru tahap 1 yang dinyatakan lulus ya dari Panselnas. Kemudian BKD diminta memproses pengusulan NIP P3K tersebut. Akan ada surat dari BKN terkait ini, kata Ridwan di Jakarta, Senin 11 Oktober. Dia menjelaskan BKN akan menyampaikan hasil kelulusan P3K guru tahap 1 kepada masing-masing BKD, BKPP, BKPSDM. Dari situ kemudian instansi mengusulkan NIP P3K sesuai petunjuk teknis BKN. Sedangkan bagi guru honorer yang berstatus lulus, lanjut Ridwan disarankan melihat peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang juknis pengadaan P3K. Kawan-kawan, peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 ini adalah juknis masing-masing daerah dalam membuat usulan-usulan terkait dengan CPNS P3K. Tadi barusan saya buka kawan-kawan. Jadi usulan-usulan daerah terkait dengan contoh bagaimana membuat surat dan sebagainya, itu contoh seperti itu. Tetapi kawan-kawan, dalam kesempatan ini karena ini kita harus siap-siap, maka kawan-kawan juga saya pikir menjadi penting mengetahui apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk menjemput NIP kawan-kawan yang saat ini sudah dan sedang proses. Karena satu lagi persoalannya yaitu sedang proses sanggah, jadi belum dikirim dari pusat ke daerah. Nah kawan-kawan, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan untuk pemberkasan NIP P3K tahap 1? Ini berdasarkan petunjuk dari CPNS dan P3K tahun 2019 kawan-kawan ya. Ini berdasarkan tahun 2019. Makanya kawan-kawan perlu untuk diketahui dan perlu disiapkan. Saya yakin tidak akan jauh berbeda. Saya coba bacakan di sini kawan-kawan, dokumen pemberkasan NIP P3K jika mengacu CPNS P3K 2019. Yang sudah lulus tahap 1, persiapkan berkas Anda mulai dari sekarang untuk diserahkan ke BKD yang tadi saya sebutkan ya, ke BKD, BKPSDM, kabupaten, kota atau provinsi. Format-format yang harus diisi kawan-kawan, blanko surat pernyataan 5 poin, ini belum ada kawan-kawan, belum disiapkan. Saya sudah nyari kemana-mana nggak ada ini, tapi nanti kawan-kawan akan mengisi ini ya kalau di tahun 2019. Contoh surat lamaran kawan-kawan, ini juga belum ada kawan-kawan, sudah saya cari kemana-mana ini dari berbagai sumber. Daftar riwayat hidup P3K belum disiapkan juga kawan-kawan, aplikasinya belum bisa digunakan, masih kosong karena memang tahapnya lagi proses sanggah sekarang. Blanko surat lamaran juga masih belum ada kawan-kawan, dan contoh surat pernyataan. Nanti kawan-kawan akan mengisi 5 blanko ini kawan-kawan ya. Tetapi untuk sementara 5 blanko ini belum ada karena BKN masih posisinya
lagi proses sanggah kawan-kawan. Jadi nanti kawan-kawan mengisi ini, tetapi sekarang belum ada. Nah, kemudian kawan-kawan, ini yang lebih penting yang harus kawan-kawan persiapkan. Adapun kelengkapan dokumen baik fotokopi maupun dokumen digital yang harus disiapkan oleh peserta sebagai berikut. Pertama, soft copy pas foto terbaru formal berlatar belakang warna merah kawan-kawan. Pakaian kemeja lengan panjang warna putih. Bagi peserta yang berjilbab wajib mengenakan jilbab warna hitam dalam format JPEG ukuran maksimal 500 KB. Ya kawan-kawan ya, itu nomor 1. Ingat-ingat kawan-kawan, bila perlu ditulis. Yang kedua, file scan ijazah asli atau transkrip nilai yang dilegalisir digabung menjadi satu file dalam format PDF ukuran maksimal 500 KB. Kemarin ada yang bertanya, Pak Admin bagaimana? Saya kan ijazahnya masih ditahan di pekerjaan, boleh nggak menggunakan itu ijazah fotokopi dilegalisir? Saya yakin tidak boleh, harus ijazah asli kawan-kawan. Silakan yang masih dipakai di tempat kerja ijazahnya diambil kembali. Itu nomor 2 kawan-kawan ya. Kemudian yang ketiga kawan-kawan, file scan daftar riwayat hidup DRH yang telah ditandatangani oleh peserta bermaterai 10.000 dalam format PDF ukuran maksimal 500 KB ya. Jadi yang ketiga, file scan daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh peserta bermaterai 10.000 dalam format PDF ukuran maksimal 500 KB. Yang keempat, file scan surat pernyataan 5 poin ditandatangani oleh peserta dan bermaterai 10.000 dalam format PDF ukuran maksimal 500 KB ya. Jadi kawan-kawan, yang ini yang file scan surat pernyataan 5 yang di atas tadi kawan-kawan ya. Yang di atas tadi filenya belum ada kawan-kawan ya, karena di pusat masih mengurusi tentang proses sanggah. Harus paham ya kawan-kawan ya, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa kawan-kawan ya, subscribe channel ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan. Kemudian lanjut ke yang 5, file scan surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian resort sesuai domisili dengan keperluan untuk usul pengangkatan P3K. Biasanya ditanya, ini surat keterangan catatan kepolisiannya untuk apa? Melamar pekerjaan atau apa gitu ya. Kawan-kawan harus jawab untuk usul pengangkatan P3K ya kawan-kawan, dalam format PDF ukuran maksimal 500 KB gitu ya. Kemudian yang keenam, file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani dengan keperluan untuk usul pengangkatan P3K. Nanti kawan-kawan juga ditanya tuh, mau tes kesehatan, tes jasmani rohani ya, ditanya ini kepentingannya untuk apa? Katakan untuk usul pengangkatan P3K dalam format PDF ukuran maksimal 500 KB. Kawan-kawan, ini biasanya yang membuat rumah sakit, ini nomor 6 ini ya. Kalau di puskesmas biasanya tidak ada, kawan-kawan harus ke rumah sakit daerah. Di sana kawan-kawan harus membuat surat keterangan sehat jasmani, lalu kemudian harus tes narkoba. Tes narkoba itu biasanya kawan-kawan disuruh kencing ya. Disuruh kencing, tapi kalau tes itu tes apa di sini apa ya? Rohani dari dokter, surat keterangan sehat jasmani dan rohani ya dari dokter berstatus. Nah kawan-kawan, kalau ada surat keterangan psikologi atau kejiwaan, kalau nanti misalkan ada kawan-kawan, nanti kawan-kawan itu suruh menjawab ratusan soal pilihan ganda. Itu saya pernah ngalami itu kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan dipersiapkan dari sekarang, ikuti terus channel YouTube Rahmat LDAS, kemudian juga ikuti terus informasi dari BKN dan juga SSCASN atau P3 Kemendikbud, karena informasinya nanti dari sana semua. Terus yang ke-7 nih kawan-kawan, terakhir yang ke-7, file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, banyak banget, prekursor dan zat aditif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan lembaga yang diberikan kewenangan pengujian zat narkoba tersebut dengan keperluan untuk usul
pengangkatan P3K dalam format PDF ukuran maksimal. Saya mengetahui ini kawan-kawan karena saya pengalaman di sini. Harap kawan-kawan bikinnya itu di rumah sakit kawan-kawan. Jadi rumah sakit daerah. Kalau di puskesmas biasanya tidak lengkap kawan-kawan. Jadi biar kawan-kawan itu sekali berangkat beres semua. Biasanya dari pagi sampai sore itu kawan-kawan ya. Nggak bisa langsung sejam 2 jam beres itu biasanya ya. Apalagi kalau bersama-sama membuatnya serentak, pasti di sananya antri luar biasa. Oke, P3K catatan file scan menggunakan mesin scanner, jangan menggunakan scanner dari handphone. Kenapa? Kalau dari handphone khawatir ngeblur, khawatir gambarnya tidak bagus, tidak tajam, yang pada akhirnya nanti dianggap data dokumennya palsu, lalu kawan-kawan dibatalkan. Jadi diusahakan sejernih mungkin, sebagus mungkin gambarnya, maka harus menggunakan mesin scanner, jangan menggunakan scanner dari handphone, khawatir nanti bermasalah di kemudian hari. Baik kawan-kawan, terima kasih sudah mengikuti channel YouTube Rahmat Heldi HS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kawan-kawan. Tetap semangat kawan-kawan, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita bertemu lagi dalam informasi tes CPNS dan P3K berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.